Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sob, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan diberi kesehatan setiap hari ya sob. Hai sob, di tahun 2022 ini semakin banyak bertebaran HP murah di pasar tanah air nih sob. Dan HP murah di sini mengacu pada bandrol harganya yang kurang dari 2 juta di pasaran. Di rentang harga ini cukup banyak smartphone dari brand kenamaan yang sudah dikenal secara global, semisal Xiaomi, Realme, Infinix, Oppo, Samsung, dan juga brand kenamaan lainnya sob. Penawaran speknya juga cukup beragam, mulai dari HP yang sudah punya tampilan yang cakep diimbangi dengan fitur multimedianya yang ciamik, hingga kemampuan gamingnya juga cukup mumpuni sob. Maka dari itu, buat memudahkan kalian dalam memilih HP 1 jutaan terbaik mana yang punya spek mumpuni di range harga ini, gue sudah siapkan kok 7 daftar lanjutan HP terbaik yang punya bandrol harga kurang dari 2 juta di pasaran. Untuk video part pertama sebelumnya, kalian bisa cek linknya di pojok atas video ini. Dan seperti biasa, gue juga sudah siapkan link pembeliannya di deskripsi video ini sob. HP apa saja yang masuk dalam daftar gua di part kedua kali ini, berikut adalah daftarnya versi nongkrong jajan. Gua mulai dari yang pertama, ada Infinix Note 11. HP yang terlihat cukup ramping dan stylish ini adalah generasi lanjutan dari Note 10 polosnya Infinix sob. Desain keseluruhan dari HP ini memang terlihat cukup menawan sob, terutama pada cover belakangnya yang terlihat solid. Namun di bagian depannya malah masih menganut gaya lama, yakni water drop display. Tapi nggak masalah, mengingat spek yang dibawa oleh HP ini cukup menjanjikan sob. Karena dapur pacu dari HP ini menggunakan SoC yang cukup kencang, yakni MediaTek Helio G88 yang disokong dengan besaran RAM 4GB serta ruang penyimpanan internal sebesar 64GB. Pada bagian penampang layarnya juga cukup oke di kelasnya, karena sudah berjenis AMOLED 650 nits seluas 6,7 inch yang punya resolusi bening di Full HD+. Untuk kemampuan fotografinya, Infinix sudah menyematkan setup triple cam berukuran besar di 50 megapiksel yang ditemani dengan kamera selfie yang berukuran 16 megapiksel. Sedangkan untuk menunjang ke semua spek serta beragam fitur yang ada di HP ini, Infinix telah membekali HP ini dengan kapasitas daya baterai yang besar, yakni 5000 mAh dan sudah mendukung fast charge 33 watt. Berikut harga kelebihan dan kekurangannya serta spek lengkap dari HP ini sob. Selanjutnya ada Realme Narzo 50A Prime. Variasi Realme Narzo di tahun 2022 ini cukup beragam sob di kelas entry level mereka, dimana pada tahun-tahun sebelumnya mereka cuma menelurkan variasi polos hingga pro. Namun di tahun ini Realme mencoba menambah beragam varian Narzo 50 seriesnya di kelas harga kurang dari 2 juta. Mulai dari Realme Narzo 50i, 50A, dan sekarang ada ini sob, Realme Narzo 50A Prime. Perombakan desain di cover belakangnya juga cukup keren dan lebih terlihat elegan sob. Namun Realme juga tidak mengesampingkan di sisi spesifikasinya, dimana HP ini sudah dibekali oleh Realme dengan layar beresolusi Full HD Plus 600 nits seluas 6,6 inch berjenis IPS LCD sob. Soal urusan performa di HP ini, Realme telah mempersenjatainya dengan SoC Unisoc Tiger 612 dengan RAM sebesar 4GB serta ruang penyimpanan sebesar 64GB. Di bagian fotografinya, Realme Narzo 50A Prime ini sudah tersemat triple cam 50 megapiksel ditandem dengan kamera selfie yang berukuran 8 megapiksel. Sedangkan untuk menunjang ke semua spek serta beragam fitur yang ada di HP ini, Realme telah membekali HP ini dengan kapasitas daya baterai sebesar 5000 mAh dan sudah fast charge 18 watt. Berikut harga kelebihan dan kekurangannya serta spek lengkap dari HP ini sob.
Selanjutnya ada Redmi 9T. Satu hal yang berbeda dari seri Redmi generasi ke-9 dibanding Redmi 10 serisnya Xiaomi adalah di beberapa variannya sob. Karena di 9 series pihak Xiaomi memberikan banyak banget pilihan varian, mulai dari Redmi 9A, 9C, 9 polos hingga ke HP ini, yakni Redmi 9T. Secara desain memang nggak secakep Redmi 10 mereka sob, yang tampil agak shiny karena balutan desain cover belakang dari HP ini dibuat agak futuristik sob. Namun spek yang dibawanya juga cukup apik di kelasnya. Mengingat layar dari HP ini sudah punya resolusi Full HD Plus seluas 6,5 inch 400 nit berjenis IPS LCD dan sudah dilengkapi pula dengan proteksi layar Corning Gorilla Glass 3. Pada bagian performanya, Redmi 9T ini dipersenjatai dengan dapur pacu dari Qualcomm Snapdragon 662 yang irit daya serta ditemani besaran RAM 4GB dengan ruang penyimpanan sebesar 64GB. Buat kalian yang masih menginginkan kemampuan fotografi yang mumpuni, tenang saja sob, HP ini sudah punya setup quad cam 48MP dengan kamera selfie yang berukuran 8MP. Sedangkan untuk menunjang ke semua spek serta beragam fitur yang ada di HP ini, Xiaomi telah membekali HP ini dengan kapasitas daya baterai yang besar, yakni 6000 mAh dan sudah fast charge 18W. Berikut harga kelebihan dan kekurangannya serta spek lengkap dari HP ini sob. Selanjutnya ada Realme C25s. Realme lagi-lagi membuat banyak pilihan di lini produk C seriesnya sob, walaupun seri C adalah seri dasar mereka di pasaran. Menilik dari desain sih memang cukup sederhana, namun itu wajar saja sob, mengingat HP ini diplot oleh Realme buat kelas entry level. Namun di Realme C25 series mereka dibikin agak tinggi dalam urusan speknya sob, terutama varian C25s ini. Karena HP ini memiliki sok yang cukup bertenaga dengan sok gaming MediaTek Helio G85 yang ditandem dengan besaran RAM 4GB serta ruang penyimpanan yang cukup lega di 128GB. Pada bagian penampang layarnya, HP ini punya resolusi HD Plus dengan luas 6,5 inch 480 nit berjenis IPS LCD sob. Buat kalian yang masih suka akan hal fotografi, nggak usah khawatir juga, karena HP ini sudah disematkan triple cam beresolusi 48MP serta ditemani kamera selfie yang berukuran 8MP. Sedangkan untuk menunjang ke semua spek serta beragam fitur yang ada di HP ini, Realme telah membekali HP ini dengan kapasitas daya baterai sebesar 6000 mAh dan sudah fast charge 18W. Berikut harga kelebihan dan kekurangannya serta spek lengkap dari HP ini sob. Selanjutnya ada Infinix Hot 10s. Ini adalah varian Hot dengan kode S pertama dari lini produknya Infinix sob, di mana Hot 10s ini menjadi varian dengan spek tertinggi di antara varian Hot 10 seriesnya dari Infinix. Untuk desainnya sih memang nggak secakep varian terbaru mereka, semisal Hot 11s ataupun ke seri Note-nya mereka sob. Namun secara spesifikasi, HP ini nggak bisa dipandang sebelah mata sob, yang dimana Hot 10s ini punya label HP gaming. Hot 10s ini memiliki layar IPS LCD 6,8 inch 90Hz yang beresolusi HD Plus dan mampu menghasilkan kerapatan piksel sekitar 263 ppi. Sektor dapur pacunya juga cocok banget buat gaming karena Infinix membekali HP ini dengan sok prosesor gaming dari MediaTek Helio G85 yang ditopang dengan besaran RAM 4GB serta ruang penyimpanan internalnya sebesar 64GB. Buat kalian yang masih suka dengan fotografi, nggak usah khawatir juga, HP ini sudah punya setup triple cam yang berukuran 48MP, ditandem dengan kamera selfie-nya yang berukuran 8MP. Sedangkan untuk mengakomodir ke semua spek serta beragam fitur yang ada di HP ini, Infinix juga telah membekali HP ini dengan kapasitas daya baterai yang cukup besar sob, yakni berkapasitas 6000 mAh. Berikut harga kelebihan dan kekurangannya serta spek lengkap dari HP ini sob.
Selanjutnya ada Realme C25. Ini adalah varian polos dari C25 seriesnya Realme Sob. HP yang diplot oleh Realme sebagai suksesor dari Realme C3 ini masih sangat layak buat kalian pertimbangkan di range harga kurang dari 2 juta. Secara desain memang nggak jauh berbeda dengan jajaran lini C series mereka yang lain. Namun secara spek, C25 ini punya hierarki spek yang berada satu tingkat di antara jajaran C series yang lainnya Sob. Pasalnya secara performa HP ini sudah dibekali Realme dengan dapur pacu SoC gaming MediaTek Helio G70 yang ditandem dengan besaran RAM 4GB serta ruang penyimpanan sebesar 64GB. Di bagian penampang layarnya, HP ini memiliki layar seluas 6,5 inch 480 nit berjenis IPS LCD yang punya resolusi HD+. Untuk urusan dalam hal fotografinya, Realme menyematkan setup triple cam berukuran 48MP yang ditemani dengan kamera selfie yang beresolusi 8MP. Sedangkan untuk menunjang ke semua spek serta beragam fitur yang ada di HP ini, Realme telah membekali HP ini dengan kapasitas daya baterai yang cukup besar, yakni 6000 mAh dan sudah fast charge 18W. Berikut harga kelebihan dan kekurangannya serta spek lengkap dari HP ini Sob. Yang terakhir ada Samsung M12. Jika kalian menginginkan smartphone dari brand yang sudah cukup besar, mungkin Samsung Galaxy M12 ini bisa jadi pilihan kalian di range harga kurang dari 2 juta di pasaran Sob. Desain dari Galaxy M12 ini mirip ala desain koper di bodi belakangnya Sob, dengan aksen garis-garis horizontal yang minimalis. Walaupun tampilan desain dari HP ini cukup sederhana, tapi spek yang dibawa oleh HP ini cukup menjanjikan di kelasnya Sob. M12 ini punya kemampuan fotografi yang cukup bagus karena telah disematkan oleh Samsung dengan setup quad cam berukuran 48MP serta kamera selfie yang berukuran 8MP. Untuk urusan dapur pacunya, Samsung membekali HP ini dengan SoC mereka sendiri Sob, yakni Samsung Exynos 850 yang ditemani besaran RAM 3/4GB serta ruang penyimpanan sebesar 32/64GB. Sektor penampang layarnya juga cukup bagus buat gaming karena sudah punya refresh rate layar 90Hz berjenis IPS LCD seluas 6,5 inch yang sudah beresolusi HD+. Sedangkan untuk menunjang ke semua spek serta beragam fitur yang ada di HP ini, Samsung telah membekali HP ini dengan kapasitas daya baterai yang cukup besar Sob, yakni 5000 mAh dan sudah mendukung pengisian cepat 15W. Berikut harga kelebihan dan kekurangannya serta spek lengkap dari HP ini Sob. Oke, cukup sekian Sob video part kedua dari lanjutan 7 daftar HP terbaik 2022 kurang dari 2 juta versi nongkrong gadget. Semoga video ini dapat membantu dan menjadi referensi yang bermanfaat buat kalian ya Sob. Seperti biasa, gua Aan, thanks sudah watching, sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di video-video gua selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.